Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, dan hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk memperingati peristiwa yang begitu agung, luar biasa, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia berkarya, Dia rela untuk memberikan hidupnya bagi kita, Dia rela menderita, Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa-dosa yang kita telah perbuat. Sehingga oleh karena penderitaannya, kematiannya, kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, hari ini dimanapun kita berada, sekalipun hari ini kita tidak bisa berjumpa, tidak bertemu bersama-sama dalam ibadah sebagaimana biasanya, tetapi biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan hari ini. Biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan biarlah melalui kesempatan ini kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, mengagungkan namanya, Dia yang telah berkorban bagi kita, Dia yang telah berkarya bagi kita. Mari kita merenungkan peristiwa agung, mari kita merenungkannya, dan kiranya iman kita diteguhkan. Hari ini kita bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, di rumah masing-masing arahkanlah hati kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia, karena Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa anugerahnya. Hidup kekal Dia berikan kepada kita. Dosa kita dihapuskan, diampuninya. Dia menyucikan kita, Dia menguduskan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-muji nama-Mu. Kami mau merenungkan kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, penderitaan-Mu. Saat ini Tuhan, terimalah penyembahan kami, segenap umat-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian. Sebagaimana lagu ini mengatakan, sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Dia begitu baik, Dia menyelamatkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Inilah ungkapan iman kami.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada Kau memperhitungkan kesalahan. Sungguh besar kasih-Mu, oh Tuhan. Amin. Kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, oh Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Hari ini kami berjalan dalam pengharapan, dalam kepastian bahwa kami dalam lindungan Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya kami bersama dengan Tuhan. Di dunia ini maupun dalam kekekalan nanti Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, karena hanya Engkau yang dapat memberikan kepastian ini. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang kami bisa berikan kepadamu. Kami hidup bukan untuk membalas kebaikan-Mu, sebab kebaikan-Mu tidak akan pernah terbalaskan ya Tuhan. Hari ini melalui setiap pujian penyembahan kami hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Kami hanya mau berterima kasih kepada Tuhan. Lewat setiap kehidupan kami, apapun yang kami buat, kami hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Jemaat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Ungkapkanlah ucapan syukur dari dalam hati kita kepada Dia. Lewat pujian kita mengungkapkannya dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dengan penuh kesadaran, dengan iman bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memberikan sesuatu yang kekal. Dia memberikan sesuatu yang dicari oleh semua orang di dunia ini, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Dan itu telah diberikannya kepada kita. Tuhan terima kasih. Haleluya. Bersyukur
bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sekali lagi kita katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari naikkan syukur kepadanya, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah kau, oh Tuhan, haleluya. Selama hidupku ku sembah kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi ucapan syukurlah yang kami bawa kepadamu. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan. Terimalah pujian penyembahan dari segenap umat-Mu hari ini di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga masing-masing. Secara pribadi, Engkau memperhatikan umat-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap hati yang terangkat, terarah kepada Tuhan. Engkau menerima yang terbaik yang diberikan oleh segenap umat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam setiap kehidupan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami hari ini, kami memuliakan Tuhan. Dan kami mendapatkan lawatan Tuhan yang meneguhkan iman kami, membuat kami semakin teguh di dalam iman percaya kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 202. Pujian ini berjudul Aku Telah Tertebus, orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Pujiannya, nyanyiannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Hidupku adalah dalam naung Tuhanku, ku lawan dosa binasa. Dalam terang ku tahu, ku tahan serangan, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Tiap hari berkatnya tiada putusnya, kesembuhan dan penghiburan. Beban dipikulnya, hajar dicukupnya, ku tertebus demi darahnya. Amin. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Dalam bayu malam, tengah peperangan, Tuhan janjikan kemenangan. Dari musuh kelam masuk naung Tuhanku, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tahtanya. Ku tertebus demi darahnya. Haleluya, Tuhan Yesus dimuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda, Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan siap untuk dilawat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau ingin berbicara kepada kami. Engkau ingin meneguhkan kami dan kami siap untuk mendengarkan, siap untuk diteguhkan, bahkan siap untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami ya Bapa, seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburkan benih firman Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib
ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh Tuhan, Engkaulah nafasku. Benar Tuhan, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku Tuhan, semua harapanku, amin. Oh, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia Tuhan dan hidup dalamku. Haleluya. Benar Tuhan, salib-Mu memberikan kami berita bahwa ada keselamatan yang kekal yang Tuhan telah kerjakan, yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami menerima keselamatan. Salib-Mu telah mengerjakan, amin Tuhan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Kepada Bapak Gembala dipersilakan. Shalom, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama lagi dalam persekutuan ibadah kita. Dan terlebih kita boleh bersama-sama untuk memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Walaupun masih dalam keadaan lockdown,
kita tidak bisa berkumpul bersama di dalam gereja, tetapi kita selalu percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ingin agar kita terus berserah kepadanya, dan benar-benar kita dalam persekutuan, dalam rumah tangga, kita membangun mesbah dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Dan Tuhan ingin supaya mesbah Tuhan ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya kita berdoa, saya bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Kami boleh mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh Bapa, kami terus datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, benar-benar ini menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani kehidupan, dan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba yang menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan pakai menjadi alat-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu merupakan isi hati Tuhan terhadap setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh bersama-sama pada kesempatan ini untuk melihat bahwa betapa begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, sehingga kita boleh melaksanakan ibadah peringati kematian Kristus di kayu salib. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Walaupun saya katakan kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, ya, walaupun tidak seperti biasa, kita ibadah Jumat Agung itu kita berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama. Namun kali ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib tidak mengurangi rasa sukacita kita rasakan di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib, ini merupakan sebuah pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita melihat ada pengharapan akan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Walaupun di tengah situasi virus corona yang saat ini sedang terus menyebar di seluruh dunia, tetapi itu tidak membuat iman kita goyah dalam mengiring Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan merupakan sebuah pengharapan yang pasti bagi kita anak-anak Tuhan. Di tengah situasi ini, mari kita melihat bahwa ada sebuah nilai yang kita bisa dapat petik, bahwa ada nilai kekekalan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat untuk kita renungkan bersama-sama dalam Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan pada minggu lalu saya sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, yang bagi saya sangat diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan, karena memang kebenaran firman Tuhan ini merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita memperingati kematian Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Sehingga pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Mari kita buka bersama-sama Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, kita baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 29. 2-3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kalau kita melihat bahwa ini merupakan peristiwa ketika Tuhan Yesus disalib, dan Yohanes menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengungkapkan dia merasa haus.
kalimat aku haus. Ini yang menjadi perenungan kita pada kesempatan hari ini. Jika kita memperhatikan Injil Yohanes ini, ada yang menarik karena tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yohanes menulis hal ini. Ada beberapa hal yang menjadi dasar atau alasan saya untuk membawa kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama itu karena memang bicara tentang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini menulis Injil Yohanes, ya, lalu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu. Jadi ini yang Yohanes tuliskan, Rasul Yohanes tulis. Sehingga dengan tema yang diberikan untuk kita di bulan Paskah ini tentang aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, itu bicara dalam kitab Wahyu dan ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan waktu saya coba pelajari tentang kisah hidup Yohanes, ternyata ada yang menarik dari kisah hidup Yohanes karena dia mencatat tentang kematian Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini. Coba memperhatikan bahwa awal catatan Yohanes tidak disampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi waktu Tuhan Yesus akan disalibkan, Yohanes menceritakan hal ini. Lalu yang saya rasa tertarik dengan Yohanes karena Yohanes adalah murid yang dikasihi. Dan dikatakan bahwa pada minggu yang telah berlalu saya sudah bawa kita renungkan bersama, Yohanes ini diasingkan di Pulau Patmos. Setelah saya pelajari lagi kisah sebelumnya, ternyata ada kisah yang menarik tentang Yohanes. Dia luar biasa dalam pelayanan sehingga pada waktu itu dikatakan bahwa dia pernah dimasukkan dalam penggorengan, ya, penggorengan di Roma. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar, dan dikatakan bahwa Yohanes dipulihkan Tuhan dan luar biasa akhirnya dia melayani Tuhan lagi. Ketika Yohanes melayani lagi, akhirnya yang terjadi dia diambil, ditangkap dan diisolasi, saya katakan, diasingkan di Pulau Patmos. Waktu dia ada di Pulau Patmos selama 30 tahun, kemudian dia diambil lagi, dilepaskan, dan dia melayani. Sehingga kalau melihat dari kisah murid Tuhan Yesus, Yohanes yang mati di usia tuanya, yang mati dengan normal maksud saya. Selain itu memang mereka alami hal yang luar biasa, murid-murid Tuhan Yesus alami aniaya dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk membawa kita merenungkan tentang tulisan Yohanes dalam Injil Yohanes yang baru kita baca 19 sampai ayat 28 sampai 29. Nah, yang kedua itu bicara tentang ada 4 Injil dalam Alkitab, ya. Kita semua sudah tahu itu, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Lalu ada Injil yang dinamakan Injil Sinoptik. 3 Injil. Matius, Markus, Lukas. Nah, kenapa dikatakan Injil Sinoptik? Karena Injil Sinoptik ini maksudnya adalah mereka menceritakan atau menjelaskan, mencatat pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, dan itu bersamaan. Tetapi kalau kita melihat, memang ada dalam Injil Matius juga. Saya pelajari bahwa 2 kali Injil Matius mencatat Tuhan Yesus diberi anggur asam. Tetapi Injil Matius ini 2 kali dicatat. Yang pertama Tuhan Yesus tidak mau, dan kedua juga seperti itu. Tetapi tidak ada di dalam Injil Matius menjelaskan bahwa Tuhan Yesus ungkapkan dia haus. Hanya dalam Injil Yohanes. Injil Markus, Injil Lukas tidak juga mencatat tentang perkataan Tuhan Yesus, dia haus. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk bawa kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena Injil Sinoptik tidak pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus haus, tapi Injil Yohanes menceritakan hal ini. Makanya saya rasa perlu untuk kita terus pelajari kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku haus. Pertanyaan saya, kenapa Yohanes perlu untuk mencatat tentang kalimat dalam Injil Yohanes ini berkata bahwa Yesus haus? Saya ingin sharing sedikit bahwa saya punya teman waktu di Papua. Siang hari mereka undang untuk ke rumah makan kepurung atau biasa mereka sebut itu papeda. Lalu waktu saya ada bersama dengan mereka, mereka katakan begini, kakak, kami mau tanya, ya. Karena kebetulan panas terik matahari, saya bilang, oh iya silahkan, mau tanya apa?
Dia bilang, kakak, saya mau tanya, tapi minta maaf ya. Saya bilang, ini mereka mau tanya apa? Yang saya rasain saya haus. Kalau mereka tanya, kakak haus kah? Saya akan jawab, ya, saya haus toh gitu. Tapi waktu dia tanya, dia bilang, kak, begini, ada 2 pertanyaan yang saya akan kasih untuk kakak. Saya bilang, ini kenapa? Dia bilang, kalau Tuhan kasih saya kesempatan untuk bertanya sama Tuhan, saya akan tanya yang pertama. Dia bilang, kapan saya mati? Lalu yang kedua, saya akan tanya, di mana saya akan mati? Saya bilang, adik, kenapa kau ingin tanya seperti itu? Kakak begini, dia bilang, kalau mereka ungkapkan kata saya itu biasa pakai sa. Dia bilang, kak, saya mau tahu kapan saya akan mati, di mana saya akan mati. Itu kenapa? Itu karena begini, kakak. Kalau saya tahu kapan saya akan mati, saya harus siap-siap. Lalu yang kedua, kalau saya tahu di mana saya mati, saya kabur. Saya bilang, ini kenapa mau kabur? Lalu saya tanya, kenapa kamu mau kabur? Iya toh. Dia bilang, kalau saya tahu kapan saya akan mati, saya siap-siap. Lalu yang kedua, kalau saya tahu di mana saya akan mati, saya kabur. Kalau saya tahu saya mati di Papua, saya akan ke Kalimantan, biar saya tidak mati. Dia bilang, saya bilang, oh begitu ya, bagus juga kau punya ide. Jadi saya bilang sama dia, karena saya merasa ini perlu terus untuk kita diskusi, saya bilang, adik, kau malam ini berdoa minta sama Tuhan. Kau berdoa minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, saya mati kapan, lalu saya mati di mana. Siapa tahu Tuhan jawab kau malam ini. Terus dia bilang, adik, kau tunggu besok dong datang jemput. Saya katakan, kalau Tuhan jawab dia malam ini, Tuhan akan katakan, adik, mungkin mereka besok datang jemput. Kalau kita melihat bahwa tidak ada satu orang pun tahu kapan dia akan meninggal, kapan dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini, dan bagi saya itu urusannya Tuhan. Betul? Bukankah sebuah ketakutan yang besar bagi kita kalau mendengar kabar bahwa besok kita akan mati atau lusa kita akan meninggal? Ini merupakan sebuah ketakutan bagi kita. Tapi yang saya mau katakan bahwa walaupun berita seperti ini kita dengar dari dokter, mungkin dari tim medis, jangan membuat iman kita goyah di dalam Tuhan. Yang saya mau tekankan bahwa jangan sampai ketakutan lebih utama dari pengharapan kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai ketakutan lebih dari pengharapan kita di dalam Tuhan. Apalagi dengan situasi yang kita alami saat ini dengan virus corona. Siapa yang tidak takut? Semua kita takut. Dan kalau kita simpulkan, semua lockdown, semua mengasingkan diri karena memang kita mau jaga hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup ini berharga Tuhan berikan, dan sia-sia kalau kita katakan kita tidak jaga hidup kita dengan baik, walaupun nanti keputusannya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak ciptakan kita menjadi makhluk yang maha tahu. Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang tahu tetapi tidak sok tahu. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan Yesus yang mengetahui segala sesuatu, dia siap untuk menanggung apa yang dia akan alami. Sehingga kalau kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus tahu dia akan mati, akan disalibkan, dia tidak kabur, tetapi dia justru datang ke Yerusalem, dan dikatakan mereka menyambut dia dengan luar biasa. Tetapi akhirnya di Taman Getsemani dia berdoa. Disitulah dia ditangkap dan dia diserahkan. Memang bicara tentang waktu, ada 3 yang sering digunakan dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu bicara tentang kairos, yang kedua kronos, yang ketiga aion. Tetapi saya tertarik lagi dengan Lukas 22 ayat 53. Saya baca firman Tuhan ini, Injil Lukas pasal 22 ayat 53. Firman Tuhan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu. Saya coba pelajari tentang kata saat kamu itu, kalimat saat. Ternyata itu menggunakan bahasa asli itu kalimatnya menggunakan kata hora.
Hora itu artinya bahwa waktu penetapan Tuhan, waktu ini tidak dapat digeser. Waktu yang Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah putuskan, Tuhan Yesus akan serahkan ke tangan orang berdosa. Itu kalimat hora. Sehingga kalau kita melihat bahwa kalimat ini menetapkan bahwa Tuhan Yesus tahu segala sesuatu, tetapi dia dengan hati yang luar biasa datang kepada Tuhan. Sehingga di Taman Getsemani dikatakan bahwa peluhnya seperti darah yang menetes, karena dia tahu penderitaan yang akan dia alami. Yesus tahu dia akan mati, tetapi Tuhan Yesus tidak menghindar daripada kematian itu. Dia tidak menolak untuk menanggung dosa saya dan saudara. Kembali kepada pertanyaan saya, kenapa Yohanes menulis tentang kalimat aku haus menjadi sebuah kalimat yang penting bagi kita untuk kita renungkan bersama? Yang pertama, Tuhan Yesus menyangkal diri tentang keilahiannya. Makanya dia katakan aku haus. Dia sedang menyangkal keilahiannya. Dia tidak mau menggunakan kekuatan atau kuasanya. Sehingga dikatakan bahwa dia mengatakan aku haus bukan berarti dia menyangkal dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Tetapi di sini yang saya mau jelaskan bahwa penyangkalan diri untuk menyatakan, untuk melakukan kuasa ilahi sebagai Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi waktu dia jadi manusia, disalib, dia menanggung segala penderitaan. Ini hal yang luar biasa. Dia siap menanggung setiap penderitaan, sehingga dia katakan bahwa aku haus. Mengapa demikian ungkapannya? Ungkapan aku haus adalah ungkapan bagi saya hal yang biasa-biasa saja. Kenapa saya katakan ini hal yang biasa? Karena kalau kita melihat dari pelayanan Tuhan Yesus, yang pertama, Tuhan Yesus bisa ubah air jadi anggur. Yang kedua, Tuhan Yesus bisa menenangkan badai, air yang mengamuk. Tuhan Yesus bisa tenangkan. Lalu yang ketiga, saya lihat bahwa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, pertanyaannya, kenapa ungkapan aku haus muncul? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia menjadi manusia seutuhnya. Kuasanya sebagai Tuhan dia tidak gunakan, tetapi dia menjadi manusia seutuhnya agar kita menerima keselamatan yang kekal dari dia. Bisa saja Tuhan melakukan hal yang luar biasa pada waktu itu. Dia bisa saja tidak haus, dan orang-orang yang melihat dia, yang sudah melihat dia melakukan mujizat, pasti orang-orang berkata, loh kok Tuhan tidak bisa buat mujizat sih? Kok perkataan itu keluar dari mulutnya sih seperti orang biasa? Tuhan mau katakan bahwa dia menjadi manusia. Dia adalah manusia seutuhnya. Haus ini merupakan sebuah realita kehidupan manusia. Kehausan akan air yang memberikan kemampuan sehingga dahaga itu hilang. Saya melihat bahwa dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-34 itu dijelaskan bahwa Yesus diberi anggur asam. Itu 2 kali. Kemudian di dalam Injil Matius 27 ayat 48 juga dikatakan di sana bahwa mereka mencucukkan lagi anggur asam kepadanya. Walau Injil Matius tidak menjelaskan perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan aku haus. Bagi orang Yahudi bahwa salib menandakan ketidakberdayaan mereka. Salib bagi orang Yunani tanda ketidakbijaksanaan mereka. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa orang Yunani melihat kalau dia turun dari salib, dia bisa melakukan itu. Sehingga kita melihat bahwa dia tidak bijaksana. Lalu kalau orang Yahudi melihat kalau dia punya kuasa, maka dia bisa pakai kuasanya itu untuk turun dari salib, untuk selamatkan dirinya. Tapi dia tidak gunakan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak pakai hal itu? Dia tidak pakai kuasa ilahinya supaya kata haus ini tidak keluar. Tetapi disinilah kita lihat bahwa dia tidak menggunakan kuasa ilahinya agar penggenapan terhadap firman Tuhan itu dinyatakan. Yesaya sudah menubuatkan bahwa penderitaan Tuhan Yesus, dia akan disiksa di kayu salib dan sebagainya, alami penderitaan untuk kita semua. Tetapi menarik juga karena saya coba lihat ada ayat yang paralel dengan
Injil Matius 19 ayat 28 ini. Itu terdapat dalam Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22, firman Tuhan demikian, saya baca. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini dalam Mazmur. Lalu dalam Mazmur lagi 22 ayat 16. Mazmur 20 ayat 16 berkata, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini memang bukan ayat mesiani. Dalam ilmu penafsiran Alkitab ada yang namanya ilmu hermeneutik. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ada namanya ilmu hermeneutik. Lalu ada namanya sensus plenior. Dan sensus plenior ini artinya ada suatu harapan melalui penderitaan itu. Sehingga di dalam Mazmur yang kita baca tadi, itu menceritakan tentang sensus plenior. Walaupun kalimat itu bukanlah kalimat atau ayat untuk mesiani, tetapi penderitaan dikaitkan dengan penderitaan Kristus. Itu artinya sensus plenior. Sehingga dijelaskan bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus itu dihubungkan dengan Mazmur, ayat paralel dalam Alkitab. Jika Tuhan pakai keilahiannya, maka hal ini tidak tergenapi. Hal ini adalah penggenapan. Mengapa harus ada penggenapan firman Tuhan? Penggenapan firman Tuhan bertujuan agar nama Tuhan dimuliakan. Dia menahan keilahiannya supaya di sanalah Allah dipermuliakan. Janji Tuhan bukan janji kosong. Janji Tuhan iya dan amin. Sebab di sanalah janjinya digenapi. Walaupun perbedaan jarak janji Tuhan itu kita katakan 1000 tahun jaraknya, tetapi janji Tuhan itu tergenapi di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dalam Mazmur yang sudah kita bicarakan. Apa yang kita dapatkan dari hal ini? Bahwa kita dapat pelajari dari Tuhan Yesus. Walaupun saya menderita, walaupun saya alami tekanan di tengah situasi yang saat ini terjadi dengan virus corona yang hari ini menyebar dengan luar biasa, walaupun saya bergumul dengan iman saya, walaupun saya mengorbankan begitu banyak hal dalam kehidupan, tetapi saya tahu bahwa satu titik firman Tuhan jangan sampai tergeser dari hidup saya. Saya berusaha di tengah penderitaan ini memuliakan Tuhan. Saya tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi hidup saya menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Di tengah situasi yang saat ini sedang kita hadapi, virus corona yang kita katakan luar biasa menyebar pada saat ini. Kita alami tekanan, kita tidak bisa beribadah seperti biasa. Tapi firman Tuhan itu saya katakan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyangkal keilahiannya supaya firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Walaupun dia harus menderita di kayu salib demi Anda dan saya. Sekarang penderitaan kita dengan virus corona hari-hari ini, apakah sama dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib? Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengungkapkan perkataan ini, aku haus? Yang kedua, ini bicara bahwa sebagai bukti cinta kasihnya kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai bukti cinta kasihnya kepada umatnya. Mengapa ketika Tuhan Yesus katakan aku haus, itu menjadi bukti kasihnya kepada kita? Dalam Injil Yohanes pasal 4 kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub, dan dikatakan bahwa itu jam 12 siang, pada siang hari. Dan memang kurang tepat kalau seseorang mengambil air untuk digunakan, ya, untuk diminum, mengambilnya jam 12 siang. Ya, biasanya itu dimulai dari jam 7 sampai 10 kalau pagi hari. Kalau sudah sore hari itu jam 3 sampai jam 6, ya. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya juga punya pengalaman dalam pelayanan penginjilan bersama dengan orang tua. Kita punya tempat jauh di atas gunung, lalu kita harus ke sungai untuk ambil air. Ya, itu waktu-waktu yang akan kita gunakan untuk mengambil air. Nah, kenapa wanita ini mengambil air pada waktu siang hari, jam 12 siang? Karena ternyata perjalanan hidup wanita ini punya latar belakang yang tidak baik.
dikatakan dia sudah punya banyak suami. Nah, lalu kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus datang kepada perempuan ini dan mengatakan, aku haus. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus haus? Ya, mungkin dia haus. Secara manusia dia haus. Tuhan Yesus menyatakan dia haus pada saat dia disalibkan, karena memang dia tidak menggunakan kuasa keilahiannya, karena dia tahu bahwa dia begitu mengasihi kita. Dia rela jadi manusia seutuhnya. Yesus berkata, aku haus. Yang pertama, dia menyangkal diri tentang keilahiannya, agar Anda dan saya diselamatkan. Dia jadi manusia seutuhnya untuk menanggung dosa-dosa kita. Yesus berkata, aku haus. Yang kedua, karena Tuhan Yesus membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita. Rela mati di kayu salib demi Anda dan saya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Tema kita, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya. Dan hanya ada di dalam Yesus kasih yang sempurna kita dapatkan. Dia rela dirinya dihina agar Anda dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Hanya di dalam Yesus Dia menerima kausan kita, agar kita mendapat kehidupan yang kekal. Di sana tidak ada lagi kehausan dan dahaga, karena kita mendapat kedamaian bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18, Rasul Paulus berkata bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita melihat kalimat yang Rasul Paulus katakan, ini bicara tentang kekuatan Allah, sama dengan dunamis theos, yang artinya kemuliaan Allah. Sehingga melalui kesempatan ini kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama memperingati kematian Kristus di kayu salib yang sudah berkorban untuk kita. Mari kita akan saksikan bersama-sama video tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan sementara kita menyaksikan video ini, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Selamatkanku, Kau ubahkan hidupku. Tubuhmu diserahkan, terpecah bagiku. Bilurmu menyembuhkan, menyucikan, beriku pengharapan, jadikanku baru. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya.
Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Darahmu tercurah, tebus dosaku. Baik jemaat Tuhan, itulah video tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib demi saya dan saudara. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Namun sebelumnya, mari kita ambil waktu berdoa masing-masing. Kita datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari ini, benar-benar ini memberi makna yang sangat dalam untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dalam memperingati kematian Kristus di kayu salib. Mari kita ambil waktu berdoa masing-masing. Pertama, kita datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak hal yang telah kita hadapi dan kita lalui. Kita bisa saja digoyahkan iman kita dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Minta Tuhan meneguhkan iman kita agar kita selalu hidup layak di hadapan Tuhan. Dan kita punya kepastian akan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang kedua, kita berdoa minta pengampunan daripada Tuhan. Kalau dalam menjalani kehidupan kita ada dosa dan pelanggaran yang telah kita buat, yang mungkin orang lain tidak ketahui, tetapi Tuhan Dia Maha Tahu. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Lalu yang terakhir, biarlah di dalam hati dan pikiran kita selalu ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena kebenaran firman Tuhan berkata bahwa di mana kita melakukan yang terbaik, di sana Tuhan ada bersama dengan kita. Dan mari kita berdoa. Mohon Tuhan memberikan hati dan pikiran yang benar-benar dapat melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin ada rencana yang tidak baik dalam hati dan pikiran kita. Buang itu jauh-jauh. Biarlah Tuhan yang senantiasa kita agungkan dan muliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, sebelum kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus, kami mau biarlah Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kami. Ampuni kami kalau ada pelanggaran dan dosa yang pernah kami buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah di dalam hidup ini selalu ada hal-hal yang baik yang ingin terus kami kerjakan. Kami ingin selalu berkarya bagi Tuhan, sehingga tidak ada rencana yang tidak baik di pikiran dan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum pada hari ini, meneguhkan iman kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 27, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa perjamuan kudus kita akan laksanakan pada hari ini untuk mengingat kembali karya Kristus di kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu, seharusnya ucapan syukur yang selalu keluar dari hidup kita memuliakan Tuhan di segala hal yang kita kerjakan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita sudah benar-benar mengerti bahwa pengorbanan Kristus Dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya, dan itu sangat mahal harganya, dan kita tidak bisa balas dengan apapun selain memberi hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan makan dan minum dari perjamuan. Dan pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa melalui perjamuan yang akan kita laksanakan pada hari ini, walaupun Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di rumah, tidak mengurangi makna dari perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Lalu yang kedua, tunggulah aba-aba dari kami untuk kita makan dan minum dari perjamuan kudus. Mari beri hati yang terbaik, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk makan dan minum dari perjamuan ini. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya persilahkan untuk berdiri. Kita makan dan minum bersama-sama dengan perjamuan ini. Silakan angkat roti yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Angkatlah cawan yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita naikkan doa kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa di tengah pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa melalui kesempatan ini, kita ingin bersama-sama untuk menyerahkan setiap persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Sungguh kami bersyukur, kami boleh bersama-sama untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Biarlah dengan perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan pada hari ini, mengingatkan kami bahwa di dalam hidup ini, apa yang kami boleh peringati pada hari ini, pengorbanan Kristus di kayu salib, telah mengubah hidup kami menjadi baru. Dan biarlah Bapa, melalui setiap hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami memuliakan Tuhan.
Tuhan melihat setiap jemaat-Mu yang telah menaikkan doa mereka pada kesempatan ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan, dan di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan perjamuan yang telah kami laksanakan pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus terus mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari perjamuan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita boleh bersama-sama menikmati sukacita dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetaplah semangat di dalam Tuhan, tetaplah berkarya di dalam Tuhan, walaupun di tengah situasi yang sedang kita alami. Ingatlah, kita tidak sendiri. Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian karena salib-Mu ku hidup. Biarlah melalui pujian ini benar-benar keluar dari hati kita yang terdalam, bahwa hanya karena salib Tuhan Yesus kita menikmati kehidupan. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakanlah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun
Mari kita berdoa. Tuhan, ini pernyataan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena salib Kristus, kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Dan biarlah Bapa, apa yang sudah kami lakukan dalam penyembahan kami pada hari ini, puji-pujian, doa dan kebenaran firman Tuhan, serta perjamuan kudus yang telah kami laksanakan, yang telah kami nikmati bersama, biarlah ini menjadi peneguhan bagi iman kami, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, mungkin pada saat ini ada begitu banyak hal yang kami alami, yang kami hadapi, yang kami rencanakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan pada kesempatan ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya.